Oke, bisa kita mulai ya, sambil nunggu temannya ya. Ya, Pak. Siap, bisa. Oke. Bisa, Pak, bisa. Oke, sambilan nanti kawannya diajak supaya bisa connect ke kita karena ini kan durasinya cuma 40 menit ya. Jadi nanti kita selesaikan dulu materinya ya. Baik, ini adalah salah satu rangkaian dari ilmu ukur wilayah. Seandainya nanti sudah tidak di rumah, sudah bisa kembali. Secara singkatnya, cara pengukuran sebuah wilayah itu ada metode tachymetry sama metode offset. Offset itu metode jadul yang pakai kompas, pakai meteran. Selanjutnya, bagian-bagian dari teodolit yang perlu dipahami bisa dibaca di screen masing-masing. Saya sudah buat penomoran dan saya buat keterangan dari nomor-nomor tersebut. Ini kalau satu-satu saya ceritakan akan lama ya. Tapi secara cepat, nomor 1 itu pegangan, nomor 2 itu pisir. Pisir itu apa? Itu untuk memfokuskan arah dari teropong secara manual. Jadi kalau orang ingin menembak, tentu secara manual harus ada dulu untuk ini ada kameranya mau dihadapkan kemana, teropongnya mau dihadapkan kemana. Itu disebut pisir ya. Nah, ini kalau satu-satu saya ceritakan akan lama ya. Tapi secara cepat, nomor 1 itu pegangan, nomor 2 itu pisir. Pisir itu apa? Itu untuk memfokuskan arah dari teropong secara manual. Jadi kalau orang ingin menembak, tentu secara manual harus ada dulu untuk ini ada kameranya mau dihadapkan kemana, teropongnya mau dihadapkan kemana. Itu disebut pisir ya. Nah mungkin belum kebayang, tapi percaya aja pada saat menteropong, seperti yang dilakukan Pak Rahmat, itu akan kelihatan benang atas, benang tengah, benang bawah. Nah itu akan mengenai rambu ukur. Nah itu yang harus kita baca dan kita catat, benang atas berapa, benang tengah berapa, benang bawah berapa. Nah rambu ukur itu juga macam-macam. Ini rambu ukur yang dipakai yang ada EE-nya itu ukurannya meter ya. Meter. Nah satu balok itu 20 cm. Jadi tinggal hitung aja. Satu balok itu 20 cm, 20 cm. Jadi ada 5 bagian. Sehingga benang atas itu bisa dapat 2,16 meter ya. Atau 216 cm ya. Lalu benang tengah 1,99 meter, benang bawah 1,82. Nah ini memang yang sangat harus teliti nanti pada saat melihatnya. Kalau bagi yang punya halangan dengan penglihatan jarak jauh, mungkin disarankan harus memakai kacamata. Kalau nggak nanti akan blur, pasti kelihatannya. Mana Pak, maksimal jarak pandang yang dapat diukur alat tadi berapa meter Pak ya? Oke, untuk jarak pandang, itu tergantung situasi. Tapi kalau ditanya berapa jarak pandang yang bisa diukur, itu sampai 100 meter bisa, sampai 1 kilo juga bisa. Tapi kalau prinsip-prinsip pengukuran sebaiknya tidak melebihi dari jarak 1 kilo. Karena jadi pada pertemuan yang ke-15 ya, ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah hubungan air, tanah dan tanaman. Pada kita diskusikan bersama apa itu fungsi air bagi tanaman itu sendiri. Dan ini memang walaupun secara kompetensi khusus itu terkait dengan hal sebenarnya, tetapi adik-adik semua juga perlu tahu terkait kaitannya fungsi air jika air itu dibutuhkan tanaman pada saat berada di lapangan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dan secara umum mungkin sudah adik ketahui bahwa fungsi air itu ada beberapa ya. Yang pertama jelas bahwa air sebagai penyusun dari tubuh tanaman itu dengan persentase jumlah yang ada di tubuh tanaman sekitar 70 sampai 90%. Yang kelima, fungsi air sebagai bahan baku dari proses fotosintesis. Ya. Jadi kalau tanpa ada air maka proses fotosintesis sendiri tidak akan pernah berlangsung, sehingga karbohidrat itu tidak bisa terbentuk, dan maka di situ tanaman akan
mengalami kekurangan energi, karena ketika pada proses fisiologi yang berikutnya karbohidrat akan dirubah menjadi energi. Untuk apa energi? Untuk apa? Energi untuk ketika tanaman itu mau menyerap unsur hara, maka akar dengan energi yang terurai dari karbohidrat tadi dia bisa menyerap hara maupun air itu sendiri dari dalam tanah. Kemudian pada adik-adik semua, dari materi yang sudah saya sampaikan, maka ini ada sedikit tugas, ya ada satu tugas yang nanti juga harus diselesaikan, yang waktunya akan kita batasi nanti pada tanggal 17 harus sudah dikirimkan ke email saya. Nah, tugasnya adalah nanti saya minta untuk menjelaskan keberadaan lengas atau air dalam tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Jadi bagaimana pengaruhnya ketika air itu berada di dalam tanah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah aplikasi komputer 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan data survei dari Appraisal Map untuk kita buka di ArcGIS dan kita manipulasi. Nah, ini adalah materi ArcGIS kedua, otomatis ada penggayaan materi dari materi ArcGIS yang pertama. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah mencoba memasukkan peta Indonesia Base Map ke dalam aplikasi ArcGIS. Nah, peta Indonesia Base Map ini berfungsi sebagai referensi. The planet's climate is changing. This is undeniable. Climate change presents a critical challenge for global food security. The men and women who produce our food, farmers, herders, and fishers, are hit the hardest by the consequences of climate change. Farming communities need to build their resilience and ability to adapt to changing climate in a way that they can feed a growing population without further depleting our precious reserves of soil and water. This is what saya akan menjawab pertanyaan soal UTS
kuliah hidrologi dan hidrometeorologi. Dengan tulisan ini memperjelas untuk jawaban saya. Soal pertama terdiri dari 3 soal. Soal pertama yaitu A. Hidrologi tentang komponen yang mempengaruhi siklus hidrologi. Jawabannya, selalu ada untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup manusia.